menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 5M secara bertanggung jawab setiap saat. Warga jemaat dihimbau melaksanakan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai bagian dari peran warga negara mendukung program pemerintah. Kedua, pada hari Minggu 3 April 2022, ibadah tetap dilaksanakan secara hybrid, yaitu baik secara langsung di gereja maupun secara daring. Warga jemaat yang ingin menghadiri ibadah di gereja harus memastikan dirinya dalam keadaan sehat. Diharapkan agar anak-anak tidak ikut dalam ibadah di gereja. Selanjutnya, kami mengingatkan kembali agar Bapak dan Ibu memperhatikan PTB dan diakonia kedukaan masing-masing. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta dalam gerakan 2 saksemen. Mari kita perhatikan butir 5 tentang plester tembok gereja. Sehubungan dengan apa yang telah diumumkan pada minggu-minggu yang lalu, kita akan melelang beberapa bagian dinding yang telah diplester. Ada 3 bidang tembok yang belum diterlelang, yakni tembok nomor 6, 10, dan 11. Dukungan yang diharapkan untuk tiap tembok ini sebesar 573.500. Penawaran lelang itu dapat diambil secara perseorangan atau dapat juga diambil secara gabungan atau kelompok. Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terbeban dapat menghubungi Bendahara Komisi Pembangunan, Bapak Ama Andreas Lase. Selanjutnya, kami mohon perhatian untuk kebaktian Komisi Bapak pada hari ini. Kebaktian sektor berkat pada Sabtu 2 April 2022 dan kebaktian sektor Yordan pada Minggu 3 April 2022. Kami memohon pula kesediaan tiap kakak untuk mengisi formulir pendataan ulah yang telah diberikan. Berikut Komisi Pembangunan telah melengkapi susunan kepengurusan secara lengkap. Nama-nama pengurus Komisi Pembangunan telah tercantum dalam warga jemaat. Kepada pengurus Komisi Pembangunan, kami ucapkan selamat melayani. Dengan penuh sukacita menyambut satu keluarga sebagai anggota baru jemaat kita, yakni keluarga Bapak Ama Ina Restu Harefa yang terdiri dari Bapak Ama Restu Harefa, Ibu Ina Restu Harefa, dan seorang anak bernama Mikey Elvina Harefa. Kami mengundang keluarga Ama Ina Restu Harefa untuk berdiri jika hadir. Selamat bergabung dalam Gereja Amin Jemaat Hermon. Mari kita doakan warga jemaat yang sakit dan juga yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai. Selanjutnya laporan keuangan per tanggal 14 sampai 20 Maret 2022 dapat dilihat dalam warta jemaat. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Mari kita berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah Prapaskah minggu keempat. Saya mengajak umat berdiri. Dengan takjim kita duduk tunduk di hadirat Allah Maha Kudus. Mari nyalakan 4 lilin Prapaskah untuk mengawali ibadah saat ini. Mazmur pasal 119 ayat 174 sampai 176 berkata,
Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesaat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab pemerintah-Mu tidak kulupakan. Nyanyian Jemaat dari Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 dan 3. Tercurah dalam Tuhanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Nas pembimbing di hari ini dilandaskan pada Yeskiel pasal 34 ayatnya yang ke-15 hingga 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakannya mereka sebagaimana seharusnya. Nyanyian Jemaat dari Kidung Jemaat 156, bait ke-1, Kita Anak Adam. Kita kehilangan bahagia
Pemazmur berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa cela kepada tetangganya. Mari kita renungkan apa yang pemazmur katakan ini. Mari kita bertanya pada diri sendiri, layakkah aku? Sudahkah aku berlaku lurus dan tulus? Sudahkah jiwaku memuliakannya? Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita berdoa. Kami merendahkan di hadapan-Mu, ya Allah yang kudus. Kami memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tidak menjadi sesama bagi orang lain sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sebaliknya, kami cenderung memberi tempat bagi pementingan diri sendiri. Kami memilih hidup sembrono dan tidak peduli atas kesulitan yang diambil orang lain akibat tindakan kami. Kami mengabaikan anugerah Tuhan dan bertindak sesuka kami. Ajarlah kami mengerti agar kebenaran firman-Mu nyata dan berlaku dalam hidup kami. Topanglah kami agar dalam tiap cobaan kami dalam bertahan. Arahkanlah kami agar kami mampu menyusuri jalan yang sempit yang menuju pada hidup sejati. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah untuk kita saat ini. Efesus pasal 2 ayatnya 8 hingga 10 menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sambutlah berita anugerah Tuhan ini dengan setia mengikuti Dia. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 3 menjadi tuntunan hidup baru bagi kita saat ini. Mari kita berdiri dan menyimaknya. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita bernyanyi dari NKB nomor 185, ayat 1 dan 3, Bintang Pandanganku. Pandu yang setia
persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih dalam hidup kami sangat bersyukur padamu hari ini kami bisa tiba dalam rumah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kesehatan, tenaga, semangat yang tulus untuk mau memuji Tuhan. Kami juga merenungkan bagian firman-Mu, oleh sebab itu kami mohon bimbingan Roh Kudus, kiranya memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi diperdengarkan bagi kami semua. Dan kiranya roh kedamaian, roh yang menenangkan hati kami, itulah yang nyata bagi umat-Mu saat ini. Anugerahkan juga hikmat bagi hamba-Mu dalam berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan harapkan boleh juga tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sebagai bahan renungan kepada kita hari ini, diambil dari Injil Lukas, pasal 15, ayat 1 sampai 3, lalu kita lanjutkan nanti dengan ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungunlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya.
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Hosiana. Yahowu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, terpujilah Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama, kita boleh memiliki tenaga, semangat, sukacita untuk berkunjung, untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini berkata, Yesus menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, ada 3 tokoh penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah seorang bapa, kedua anak sulung, ketiga anak bungsu. Siapa di sini anak sulung? Tidak mau jadi anak sulung? Oh, malu-malu ya. Siapa di sini anak bungsu? Oh, banyak ya. Berarti di sini juga ada anak tengah ya. Rata-rata anak tengah, tidak bungsu, tidak tua juga. Pasti juga sikapnya tidak ini ya. Tidak memilih berarti. Tidak mau bersikap bungsu, tidak mau juga bersikap seorang anak sulung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari 3 tokoh ini yang sering sekali kita perhatikan adalah sikap seorang anak bungsu. Ya, karena bisa dibilang sikapnya ini mewakili sikap orang-orang yang jatuh dalam dosa. Sikap yang berlaku sewenang-wenang dengan apa yang sudah diberikan oleh bapaknya kepadanya. Sikap yang mewakili, yang suka berkata, ya hidup ini dinikmati selagi ada waktu.
terserah arahnya kemana. Nikmatilah hari ini. Jangan pikirkan hari esok. Rasa-rasanya sikap ini terwakilkan dalam sikap yang diperlihatkan oleh seorang anak bungsu. Saudara, saya secara pribadi lebih tertarik memperhatikan sikap seorang anak sulung. Kenapa? Anak sulung ini juga mewakili sikap orang yang selama ini hidupnya lurus, rajin beribadah, rajin melayani. Bahkan bisa dibilang, ya, dia yang selalu bersama-sama dengan Bapa setiap saat. Bisa juga sikap anak sulung ini mewakili sikap orang Farisi pada zaman dulu yang selalu merasa bahwa kita ini orang paling mengerti firman Tuhan. Kita ini orang paling bisa tahu yang benar, tahu juga yang salah. Tapi ketika diperhadapkan dengan sikap adiknya, ya, sikap si bungsu ini, ketika dikatakan si bungsu menghilang, lalu dengan menyadari betul bahwa dia sudah berdosa, berhari-hari, beberapa waktu si bungsu menjauh dari bapa, menghabiskan semua apa yang sudah diberikan oleh bapaknya, tapi kini dia menyadari, wah, saya telah jatuh dalam dosa. Kini hidup rasa-rasanya pengen memakan sisa makanan babi, pada saat itu pun tidak ada yang memberikan kepadanya. Jatuh dalam penderitaan dosa. Sehingga teringat kepadanya, bapak saya orang kaya. Justru menggaji banyak orang, memberi upah bagi banyak orang. Tapi hidup saya setelah menjauh dari bapa menderita. Sudah tidak layak, katanya, saya menjadi anak bapa. Ketika dia mau kembali kepada bapa, di situ dari arah jauh bapaknya melihat. Mungkin dia jalan tertatih-tatih karena kelaparan, tapi ayahnya melihat. Lalu ayahnya menjemput dia, merangkul dia. Mungkin ada kesedihan pada waktu itu, menangis. Siapapun juga kita sebagai orang tua, ketika anak kita kembali pada akhirnya menyadari kesalahannya dan mencari orang tuanya setelah bertahun-tahun meninggalkan, setelah sekian lama menjauh dari orang tua, pasti ketika kita melihat dari arah jauh, rasanya segera kita merangkul. Inilah yang dialami oleh seorang bapa kepada anaknya yang bungsu dalam kisah ini. Bapa menyambut dengan sukacita. Bapa menyambut dengan penuh kasih. Sampai mempersiapkan berbagai hal. Menyembelih hewan yang dianggap paling baik. Disediakan jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik. Kenapa? Bapa sangat bersukacita pada akhirnya anaknya yang selama ini jatuh dalam dosa dan kembali kepadanya. Apakah dia setelah kembali dikatakan masih hilang? Dalam firman Tuhan ini, kini si bungsu bukan yang hilang, tapi sudah kembali. Tapi siapa yang hilang saat ini? Yang berada pada posisi yang hilang saat ini adalah anak sulung. Sering sekali ini kita alami, diperhadapkan dengan kita. Kita yang sering melayani. Kita yang sering bersama-sama dengan Tuhan. Merasa bahwa saya paling rajin melayani, rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan.
Tapi ketika sesama kita datang kembali, yang selama ini kita lihat jatuh dalam dosa dan dalam kesadarannya kembali kepada Bapa. Tapi kenapa pada akhirnya kita yang sering dekat kepada Bapa itu, justru kita yang hilang? Kenapa? Sikap Siksi Sulung memperlihatkan keegoisannya. Tidak menerima, justru berbeda sekali dengan cara bapaknya menyambut si bungsu. Justru bersungut-sungut, justru menanyakan saya sekian lama bersama Bapak. Satupun dari hewan ini tidak pernah Bapak sembelih untuk mengadakan juga semacam sukacita, syukuran yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Hal-hal ini sering juga terjadi dalam kehidupan umat percaya. Merasa, oh saya ini sudah capek, saya rajin sekali melayani, tapi kenapa saya tidak dihormati? Kenapa saya diabaikan? Justru yang baru datang, yang tidak rajin ke gereja, justru itu yang diperhatikan. Saya sampai berlarut-larut malam. Kenapa? Di saat itu kita sedang hilang sebenarnya sebagai anak Bapa. Amat sangat disayangkan sekali ketika pada akhirnya semua hal yang baik yang sudah kita lakukan, tapi karena keegoisan, merasa paling bisa menutupi semua kebaikan itu, akhirnya kita berada pada posisi yang hilang itu. Belajar dari Bapa, sikap Bapa di sini mencerminkan Yesus yang penuh kasih. Tidak melihat siapapun umatnya yang penuh dosa, tapi dia datang ke dunia ini merangkul kita kembali. Ayo anak-anakku, kembalilah kepadaku. Saya menerima dengan sukacita setiap pertobatan yang diutarakan di hadapan saya. Saya menyambut dengan senang hati. Alangkah sangat disayangkan ketika selama ini justru orang yang selama ini kita anggap, Aris bengi ada bagus sekali, siga matanya pada saat, tapi suatu saat dia bertobat, lalu kita yang merasa lurus hidupnya, merasa paling baik, justru rasa iri yang terjadi dalam diri kita, maka saat itu juga kita menjadi atau berada pada posisi yang hilang itu. Firman Tuhan hari ini yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan sangat jelas mencerminkan kehidupan umat percaya pada saat ini. Bukan berarti dengan melihat atau memahami sikap si sulung maka kita juga ambil keputusan, saya kurang-kurangilah, mungkin saya terlalu rajin selama ini, tapi ternyata begini, saya batasilah datang ke gereja. Lihat itu yang bungsu, dia berbuat dosa tapi sekali dia sadar langsung diterima. Percumalah saya juga capek-capek. Tidak seperti itu. Tapi ini gambaran kehidupan kita. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau menjadi anak Bapa, maka ada konsekuensi juga yang harus kita terima. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam firman Tuhan hari ini ada pesan penting yang harus kita petik. Pertama, ketika kita menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar gagasan saja. Ya, saya ini orang Kristen. Saya ini orang yang percaya kepada Kristen. Bukan hanya sekedar omongan semata.
Tetapi menjadi pengikut Kristus, kalau dalam bahasa Paulus, mengikuti dia, memikul salibnya, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan Kristus itu. Atau dalam bahasa yang gampang kita pahami, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi terang bagi sesama. Ketika dia jatuh dalam kegelapan, maka kita jadi teranglah bagi sesama kita itu. Selanjutnya, ketika kita menyebut Allah, menyapa Allah di dalam doa, mestinya juga harus menyentuh seluruh hidup kita. Bukan hanya sekedar wacana semata lagi ketika kita menyebut ya Bapa, ya Allah. Tapi hendaknya ketika kita menyatakan menyebut Allah itu menyentuh seluruh hidup kita. Sehingga benar terlihat juga buah yang nyata dalam kehidupan kita. Yaitu buah belas kasihan. Seperti juga yang sudah ditunjukkan oleh Allah Bapa itu kepada kita. Sikap berbelas kasihan. Kadang ada yang mengatakan, Ibu Pendeta, dia itu tidak baik. Udahlah, dicuekin saja. Tapi saya katakan, kita beri kesempatan kepadanya. Siapa tahu ada waktu untuk bertobat. Berarti kita menaruh belas kasihan kepadanya. Selanjutnya, ketika berbicara bertobat berarti kembali kepada Bapa. Berarti melepaskan semua keegoisan kita. Melepaskan semua individualisme kita. Tapi menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Sebagai energi, sumber kekuatan utama kita dalam menjalani hidup. Bertobat berarti kembali kepada Bapa. Inilah yang dilakukan oleh si bungsu. Ketika dia bertobat, dia benar-benar kembali dalam rangkulan Bapa itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita renungkan. Kita mau hidup seperti seorang anak sulung, atau kita mengambil hikmah dari sikap seorang anak bungsu yang pada awalnya dia jatuh dalam dosa, tapi bertobat dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa pada langit dan yang bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang benar-benar Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bagi kita daging dan hidup yang kekal. Amin. Umat duduk kembali. Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan selalu pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan persembahan syukur di dalam 3 amplop. Pertama untuk pelayanan jemaat, kedua untuk pembangunan gereja, ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Untuk diperhatikan agar lebih tertib, Bapak Ibu mengumpulkan persembahan di kotak yang ada di depan Bapak Ibu. Ada yang di sebelah kanan saya akan mengumpulkan di depannya, kemudian juga yang di tengah saya, depan saya akan mengumpulkan di depan, kemudian yang di sebelah kiri saya mengumpulkan yang ada di kotak di depannya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 150 bait 1 sampai dengan yang 3. Ya Tuhan, hanya inilah. Mari kita naikkan syafaat kita, mari berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau merangkul kami yang penuh dosa, dan Engkau nyatakan kasih-Mu itu dengan penderitaan-Mu, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala hinaan, ketika Engkau hadir di dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu itu Bapa, sehingga kami boleh layak berada di hadapan-Mu, layak menjadi anak Bapa. Kiranya juga kasih yang Engkau contohkan itu dalam hidup kami. Kiranya kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu dimampukan untuk mewujudkan dalam sikap perbuatan kami
Biarlah kami juga menjadi umat-Mu yang mau merangkul sesama kami, sekalipun sesama kami itu telah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tapi biarlah oleh kasih-Mu itu menyala juga dalam semangat kami, menjadi teman bagi sesama kami untuk menyatakan kasih-Mu itu. Bapa, kiranya juga semua apa yang kami lakukan lewat ibadah pada hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam kondisi kurang sehat, Bapak Amarut, Bapak Amasada Harefa, dan juga Ibu Ina Alex. Kami mendoakan kiranya uluran tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu nyata atas seluruh tubuh mereka, sehingga apapun sakit penyakit yang telah melemahkan fisik mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh dikuatkan kembali. Oleh sebab itu kami juga mohon Bapa, segala penanganan yang dilakukan, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan memberkati, supaya menjadi salah satu sarana Tuhan dalam menyembuhkan, menguatkan saudara-saudari kami ini. Namun kami mendoakan kiranya mereka selalu kuat dan sabar dalam menghadapi situasi yang mereka alami, dan kiranya mereka dimampukan untuk terus menaruh harapan yang teguh kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dan ada dalam setiap waktu dalam kondisi yang mereka hadapi. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan kiranya di usia yang sudah bertambah 1 tahun semakin merasakan bahwa betapa besar penyertaan Tuhan dalam hidup saudara-saudari kami, sehingga semakin memiliki hati yang bersemangat, memuji, memuliakan Tuhan, dan bersyukur setiap saat. Kami terus mohon kiranya berkat-Mu melimpah atas saudara-saudari kami, dan dalam hari-hari yang mereka lalui, mereka terus melihat dan merasakan kasih dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga doakan seluruh rangkaian ibadah yang akan kami lakukan setelah ibadah umum ini, bahkan kegiatan-kegiatan selanjutnya, kami serahkan saja dalam pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Pelayanan dalam 1 minggu ke depan kami juga serahkan dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya boleh berjalan dengan baik, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara daring. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau saja yang memberkati. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu seluruh umat-Mu dalam segala pergumulan kehidupan, kebutuhan sehari-hari, biaya hidup, keuangan, pekerjaan. Kini kami hanya memohon pertolongan-Mu Bapa. Kiranya pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan umat-Mu, dan kiranya berkat-berkat-Mu terus mengalir sehingga umat-Mu juga bersukacita dalam menjalani hari-hari. Kami juga mendoakan seluruh warga jemaat yang bersemangat dalam memberikan dukungan dalam pembangunan gedung gereja ini, baik sumbangan tenaga, materi, buah pikiran, waktu. Kami doakan seluruh umat-Mu Bapa, kiranya Engkau sajalah yang memperhitungkan setiap hal baik yang sudah dilakukan itu, dan kami yakin Bapa bahwa tak ada satupun yang lalu dari penglihatan Tuhan. Maka oleh sebab itu kiranya semua hal baik itu yang sudah diberikan dalam mendukung pembangunan gedung gereja ini dan juga dalam mendukung pelayanan-pelayanan, kiranya juga menjadi sukacita
membawa berkat dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga mendoakan para saudara-saudari kami yang bukan warga jemaat kami, yang dengan hati yang tulus memberikan juga dukungan dana untuk pembangunan gedung gereja ini, dimanapun mereka berada. Kami mendoakan mereka, Bapa, kiranya juga berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kiranya dalam setiap aktivitas mereka dianugerahi sukacita, semangat, serta kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang Tuhan percayakan menjadi pelengkap dalam kepengurusan komisi pembangunan. Kami tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi kami yakin bahwa setiap saudara kami yang telah bersedia mengambil bagian dalam melengkapi kepengurusan pembangunan ini, itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai saudara-saudari kami, dan biarlah mereka semua menjadi tim yang selalu bekerja sama, memiliki arah dan tujuan yang sama, sehingga mereka ke depan menjadi tim yang solid dalam merancang pembangunan gedung gereja ini ke depan. Ya Bapa, kami juga mendoakan seluruh para pelayan yang Tuhan percayakan di Gereja Amin Hermon ini, para pendeta, para majelis, dan juga para pengurus komisi. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga hati dan pikiran kami. Kiranya kami tetap menjaga kerjasama yang baik. Hikmat daripada Tuhan kiranya terus menyertai seluruh kami, sehingga setiap pelayanan yang dilayankan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu dan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena hari ini kami bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kami serahkan persembahan kami ini dengan kesungguhan hati kami. Terimalah Tuhan dan mampukan kami dalam mengelola, sehingga dalam penggunaannya benar digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Iya Bapa, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami terus mohon Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami, serta yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai semua. Amin. Mari kita berdiri. Kita akhiri ini dalam melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Tuhanku
ke dalam hidupmu sehari-hari. Kenalilah firman Kristus dalam tiap jam perjalananmu di dunia ini. Akulah Yesus dalam pergumulan hidupmu, meski untuk itu engkau harus jatuh bangun. Kristus Yesus senantiasa menyertai dan menopangmu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Yahowu, selamat hari Minggu, disilahkan duduk. Mohon Bapak Ibu untuk tidak keluar dulu, kita mau berlatih lagu untuk minggu depan. Satu dua. Bapak Ibu, mari kita berlatih satu lagu untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 3. Sudah ada di lembaran tata ibadah, silakan dibuka. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita akan berlatih dulu ya. Baik, kita mulai. 3, ya. Sol, re, do, do, si, la, sol, la, sol, mi, re, re, do, si, la, sol, fa, mi, sol, re, do, do, si, la, la, fa, mi, re, la, si. Sol, fa, mi, sol, re, do, si, la, fa, mi, re, la, si, do, si, la, la, sol, sol, fa, si, la, sol, fa, mi. Sol, mi, re, mi, fa, re, do, si, do. Baik, sekali lagi ya. Sol, re, 3 ya. Sol, re, do, si, la, sol, la, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Sol, re, do, si, la, fa, mi, re, la, si, do, re. Sol, re, do, si, la, sol, la, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Sol, re, do, si,
Baik, kita masuk syair. Ya Allah oke, 3 ya. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sekali lagi. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Terima kasih.